Ini apa nih? Diklik aja birunya. Oke. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk membawakan renungan pada siang hari ini. Saya akan membawakan renungan siang hari ini dengan tema Prapaskah sesuai dengan bulan puasa ini ya, bulan Prapaskah ini. Dan liturginya dari bacaan tersebut saya juga ambil dari liturgi bacaan hari ini juga, supaya lebih mudah untuk kita cerna, kita ingat, dan tema saat ini. Baik Ibu-Ibu, saya mau ambil bacaan ini, dan bacaan dari Lukas bab 16 ayat 25, 27b sampai dengan ayat 31. Namun sebelum itu akan saya awali dengan Mazmur bab 139 ayat 23 sampai dengan 24. Bunyinya seperti ini. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalilah hatiku. Ujilah aku dan kenalilah pikiran-pikiranku. Ibu-ibu terkasih, masa Prapaskah ini adalah merupakan masa rahmat untuk pertobatan ya. Meskipun di antara kita ini kebanyakan lansia ya. Lansia atau di atas 60 tahun kan tidak diwajibkan untuk berpantang dan berpuasa. Tapi menurut saya, kalau kita yang masih bisa atau masih kuat untuk melakukan puasa, alangkah baiknya jika kita berpantang dan berpuasa. Dan itu sebenarnya menurut kita ya, menurut apa yang telah kita semua pelajari, bahwa inti dari puasa itu bukan sekedar mengurangi porsi makan atau mengurangi kesenangan-kesenangan, hobi, terus ya kesukaan-kesukaan kita yang selalu kita rasakan, kita nikmati setiap harinya. Tapi menurut saya justru cenderung pada puasa batin kita. Seperti tadi dikatakan, selidikilah aku ya Allah, dan kenalilah hatiku, ujilah aku, dan kenali pikiran-pikiranku. Artinya kita mohon koreksi dari Tuhan. Apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita perbuat, kita perkatakan. Kita mohon kepada Tuhan untuk dicurahi Roh Kudus, supaya kita dapat mengerem, setidaknya menghilangkan atau mengurangi hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang dapat mengecewakan hati Tuhan, terlebih hati sesama orang-orang di sekitar kita. Ibu-ibu terkasih, jika memberikan kepada kita masing-masing usia sekitar 80 tahun ya. 80 tahun kayak saya, usianya sudah 60 tahun. Berarti yang akan kita lalui tinggal 1/4 ya, yang akan kita lalui ke depan. Kita sudah melewati 60 tahun kehidupan ini dengan berbagai macam pengalaman, baik pengalaman iman maupun pengalaman bersosialisasi, bermasyarakat, dan lain sebagainya. Mari ibu-ibu kita yang sisa hidup kita ini 20 tahun ke depan, jika memang diberi oleh Tuhan 20 tahun lagi, kita bersama-sama saling mengingatkan,
saling mengajak untuk berbuat lebih, lebih rendah hati, lebih bisa berderma kepada orang lain, orang sekitar kita. Dan berderma itu juga menurut saya bukan hanya dari materi ya, kita bisa saling sumbangsih lah dalam bersikap. Misalnya ada orang yang butuh bantuan kita, entah itu tenaga dan pikiran dan doa, itu mari kita sama-sama tingkatkan. Kita lebih meningkatkan keimanan kita kembali kepada kehendaknya. Karena di sini masa Prapaskah ini Tuhan Yesus mengajak kita untuk lebih beriman lagi kepada Allah Bapa kita. Jadi seperti yang saya ambil dari Mazmur ini, memang benar kita perlu introspeksi lagi, perlu mawas diri lagi, mengingat-ingat apa ke belakang apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita perbuat, kita timbang. Lebih baik kebaikan apa keburukan yang kita lakukan selama ini. Nah, untuk memperbaiki itu semua, yang sisa hidup kita ini, entah 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, syukur-syukur lebih, kalau kita sehat ya, kita belajar berbalik kepada Tuhan, kepada keimanan kita, untuk lebih bertobat lagi, untuk lebih rendah hati. Ya, pokoknya apa saja yang membuat Tuhan berkenan dan semakin mengasihi kita. Takutnya kita menyesal setelah itu. Seperti bacaan yang akan saya utarakan atau saya bacakan, yaitu kisah dari Lazarus. Pasti ibu-ibu sudah banyak yang mengerti ya, yang mengetahui bagaimana kehidupan Lazarus waktu itu berdampingan dengan seorang yang kaya raya, seorang yang tiap hari bersukacita, hidup berkelimpahan, bermewah-mewahan, dan orang itu sangat congkak hati, tidak memiliki rasa belas kasih. Saat itu yang ada Lazarus, yang diceritakan Lazarus, keadaannya seperti itu. Terhadap Lazarus dia pun tidak ada empati sama sekali. Kita takut nantinya akan seperti itu pada cerita atau bacaan Injil yang akan saya bacakan ini. Lukas 16 ayat 25 sampai dengan 31 ya. Saya akan bacakan. Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita." Saya lanjut langsung ke 27b. Bapak, supaya engkau menyuruh aku minta kepadamu Bapak, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham,
ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, maaf ya, orang itu ngeyel sekali. Tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kemudian kata Abraham lagi, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Jadi Lazarus hidup di antara mereka, orang-orang yang kaya, orang-orang yang hidupnya bermewah-mewah, tiap hari berpesta pora. Dia selalu memperlihatkan bahwa dia itu orang yang pingin disegani, pingin dihormati gitu ya. Lazarus ini orang yang sangat setia kepada Tuhan, orang yang sangat menderita, dia yang kehilangan anak-anaknya, kehilangan hartanya, bahkan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan borok. Dia makan pun menanti dari remah-remahan si kaya ini. Di neraka dengan kepanasan, dengan kesakitan yang luar biasa. Dia menyesali hidupnya, menyesali keadaannya saat itu. Tapi dia meminta kepada Bapak Abraham supaya Lazarus datang kepada mereka, kepada saudara-saudaranya yang masih mengembara, yang masih hidup di dunia ini, untuk memperingatkan, tolong Bapak Abraham supaya kelima saudara saya ini tidak berbuat seperti saya, ibaratnya gitu ya, supaya mereka bisa bertobat. Tetapi apa kata Abraham? Di antara Abraham dan Lazarus, dengan orang-orang dunia dan dengan si kaya ini, terdapat jurang yang sangat dalam yang tidak dapat diseberangi. Tetap ya, seperti masa hidupnya, dia punya karakter, si kaya ini punya karakter yang yang ibaratnya ngeyelan gitu ya, minta kepada Abraham bahwa saudara-saudaranya diperingatkan untuk tidak berbuat seperti dia, sehingga tidak masuk ke dalam lubang penderitaan. Gitu. Ibu-ibu terkasih, kita juga takut ya kalau sampai seperti si kaya ini. Maka dari itu mari kita saling mengingatkan, jangan sungkan, jangan segan untuk saling menegur. Gitu. Seandainya ada kehilafan, ketidaksengajaan kita dalam berbuat atau bersikap terhadap ibu-ibu yang lain, terhadap saudara kita, dan kalau kita malas, nah seperti pada pertemuan ini gitu loh, salah satu contoh pertemuan WKRI ini. Mohon maaf sebelumnya, saya juga tadinya hampir tidak bisa ikut gitu ya. Saya mesti cari berkat, memang terus terang cari berkat gitu. Kemarin ketemu. Kelamaan ya, Ci. Terus saya berdoa pada Lanjut aja, Tuhan. Bu Tres. Saya berdoa pada Tuhan, Tuhan, saya ingin meskipun
mungkin kurang persiapan ya saya dalam membawakan renungan ini, tapi saya usahakan saya kesampingkan apa yang akan saya lakukan sebenarnya hari ini gitu. Ternyata Tuhan izinkan, puji syukur saya boleh membawakan renungan ini meskipun hanya sekelumit dan mungkin kurang fokus, tapi saya percaya bahwa pada masa Prapaskah ini ibu-ibu akan memaklumi saya kalau saya bawa renungannya kurang kurang dapat dicerna, kurang dapat dipahami. Intinya Bagus Bu renungannya. gimana sih? Bagus renungannya. Bagus. Intinya masa Prapaskah ini saya mengajak kita semua untuk berbalik kepada Tuhan, untuk lebih bertobat, berderma, dan mengkoreksi atau introspeksi diri akan apa yang telah kita lakukan. Semoga kedepannya akan jauh lebih baik lagi, lebih berkenan di hadirat Tuhan. Sekian ibu-ibu renungan saya. Mohon maaf jika ada kurang-kurangnya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Tres. Ya. Terima kasih Ibu Tres atas renungannya. Kita akan menginjak acara selanjutnya. Ini suaranya saya terimanya kecil banget, handphone saya kayaknya ya Bu. Iya. Hampir tidak terdengar. Monggo Mbak Uti. Ya. Kita lanjutkan dengan acara selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab yang akan dipimpin oleh Ibu Yuli Widarto. Silakan Bu Yuli, kami persilahkan untuk memulai acara intinya. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi Ci Yuli. Pertama yang dari cabang, Ibu Nelly, Ibu Terry, Chandra, dan Bu Clara. Selamat pagi menjelang siang. Teman-teman, kita santai aja ya. Pertama, saya ingin mengawali pembicaraan saya dengan suatu kuis. Nah, ini siapa yang bisa jawab, nanti saya kirim hadiahnya. Wow. Asik. Biar seru nih kita, ya. Ada dua pertanyaan. Dua pertanyaan biar yang dapat hadiah 2 orang. Ya. Nanti yang jawab angkat tangan dulu, nanti aku yang tunjuk ya. Ya. Oke. Pertanyaan pertama, tanggal berapa Ranting Lukas lahir? Tanggal dulu ya, tanggal aja. Nelly pertama nunjuk. Nggak boleh ya? Ketua cabang. Boleh. Gimana? Oh. Ayo dari Ranting Ini siapa siapa nih? yang tahu? Nelly gimana? Boleh Nelly? Cabang boleh ikut. Oh, Bu Nelly boleh dong. Tanggal 1 Mei. Wah. Yeay. Nah, satu lagi tahunnya. Ayo kalau Ayo, bisa. tahunnya siapa yang Ranting, tahu? orang Yang lain ranting. dah. Orang ranting. Siapa Udah ya lah. yang inget ya? Ayo ambil colokan nggak apa-apa. Ayo. Coloknya dari mana? Ulang tahun yang keberapa? Contekan. Nggak inget sih, soalnya udah lama banget itu. Iya. Udah ulang tahun belum rantingnya? Ayo. Orang Lukas. Tahun. Ayo. Tahun. Saya kasih bocoran. Tahun ini umurnya 19. Tuh. Ketua cabang ingat
Ayo cepetan dong, siapa yang ayo. bisa jawab? Ingat rantingnya. Buka dulu, Iya, buka harus. dulu tuh. Ininya mute-nya. Ayo jawab. Jawab, Beda jawab. 1 tahun. 1 tahun sama angklung. Beda 1 tahun. Ayo jawab. Udah dikasih, Halo, udah dikasih jawab. bocorannya. Oh, Lisda. Lisa. Berapa, Lis? 18 ya? 19 tahunnya. Tahun. Jawabnya tahun. Tahunnya. Tahun. Oh tahun, kirain ulang tahun keberapa? Tadi Nelly udah kasih itu tuh. Nelly udah kasih Kasih clue. 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 Ayo siapa aja boleh jawab kok. Ketua, wakil ketua, semua boleh jawab. Oh, kita boleh nggak? Nggak boleh dong kita mah panitia. Nggak boleh. Indah nggak boleh. Linda nggak boleh. Tuh ada yang udah raise hand tuh. Ibu Ada. 9 Oh, tuh Lisa. Lisa, ayo Lis. Lisa Resen. 2005. Oh, belum benar. Salah. Dikit lagi. Salah. Chandra raise hand. Lagi. 2006. 2003. Bisa 2003. dikurangin, Bu. 2022 kurangin yang tadi saya bilang. Bukan tiga. Oh nih, aku yuk. Tres, ayo Tres. Ya, Frida. Frida tuh. Tres duluan. 1914. 2004. Oh, belum benar, belum Salah benar. lagi. Belum benar. Tres juga salah, Tres. Tres. Salah. Salah Tres juga juga. salah. Ayo. Ayo kalkulator. Kalau gitu pakai tangan, Mana pakai ini udah tangan dikasih langsung nggak dong. bisa. Ayo. Tika bisa Tika. Tika. Itu Lisa. Hore, akhirnya Lisa. Lisa ya. Nggak pakai kalkulator baru bisa. Saking lamanya ya teman-teman sampai lupa. Ternyata teman-teman kita itu sudah 19 tahun bersama-sama di dalam komunitas ini. Berarti tahun Berarti- 1903. Bener. 2003. 2003 Bu Tres. 2003 Tres, udah jangan dihitung-hitung lagi. 2003. Ya, Ada yang teman-teman dikurangin. saya pagi ini ingin menostalgia ya. 2003, 19 tahun kita udah bersama loh di dalam komunitas ini. Cukup lama ya. Dan saya percaya ini semua rencana Tuhan untuk kita. Bisa bertahan sampai 19 tahun. Ya. Di sini ada beberapa yang sejak dari awal, ada yang masuknya kemudian ya. Nah, kalau saya ingin bertanya pada teman-teman ya, apakah selama 19 tahun ini merasakan apa ya, seperti kalau saya merasakan persahabatan, persaudaraan, iman yang bertambah, bertumbuh rame-rame kita bersama. Saya pasti bahwa teman-teman juga merasakan itu. Betul nggak? Ya. Betul ya. Jadi saya ingin sedikit feedback tentang sejarah dari Lukas ini ya. Di sini saksi hidupnya ada yaitu Cik Clara. Ya, jadi Cik Clara waktu itu yang melantik kita waktu ada di bidan Emi. Itu karena peristiwanya unik, jadi kita lahir di rumah bidan. Jadi kan unik ya. Bagi yang teman-teman yang waktu itu belum masuk ya, kita dilantik waktu itu Cik Clara bersama dengan Romo Suwaji ya. Nah, saya ingin cerita sedikit soal pembentukan Lukas. Dulu kan kita di paroki kita itu masih wilayahnya belum banyak ya. Jadi kita itu akhirnya terpisah, wilayah Lukas itu hanya blok dari D sampai J itu menjadi satu wilayah tersendiri. Sebelumnya kita gabung dengan blok A, blok B, dan Kafling DKI. Jadi setelah pemisahan itu, kebetulan waktu itu memang suami saya juga menjadi ketua wilayah ya. Dan waktu itu di Meruya sini ada itu satu bibitnya dari WK ini adalah searisan dari ibu-ibu blok D dan blok E.
Jadi ibu-ibu Katolik mengadakan arisan tiap bulan, itulah bibit pertama dari ranting Lukas. Kemudian waktu kita menjadi wilayah Lukas, kita juga ditawarin oleh WK ya Nik ya. Waktu itu kita masih jadi satu dengan ranting Meruya, lalu ditawarin gimana kalau kita pisah sendiri, karena kita ini di sini satu kompleks. Kan kalau satu kompleks kita gampang berhubungan ya, kalau dengan yang di luar kompleks kan susah, tapi kalau di sini kita menjadi satu kompleks, satu warga, dan saya juga sebagai pendamping suami saya, terus terang waktu itu saya, waduh alangkah indahnya kalau ibu-ibu di Taman Meruya ini semua bergabung dalam satu wadah gitu. Jadi kita lapor waktu itu ya Nik ya. Ya, saat itu juga sudah banyak yang jadi anggota WK tapi masuknya ke ranting Meruya. Meruya. Jadi waktu itu kita masih gabung dengan ranting Meruya. Ya. Nah, jadi kita beranikan diri, yuk kita pisah sendiri. Dan waktu itu 3 kita yang terpilih ya, saya, Ani, dan Ibu Titi. Saya yang Ibu Titi sekarang nggak hadir ya. Jadi waktu itu saya percaya semua itu rencana Tuhan ya. Saya hanya ikut WK di yang ranting Meruya itu, juga nggak terlalu sering datang gitu ya. Tapi nggak tahu ya, berani aja gitu loh. Maksudnya pokoknya ya udah kita pasrah sama Tuhan, nggak tahu tentang WK itu apa sih ya, pokoknya berani aja. Lalu sama Clara yang waktu itu menjadi ketua cabang, kita dilantik rame-rame di Bidan Emi. Jadilah kita wanita Katolik ranting Lukas. Selama 19 tahun ini ya, kita udah berganti sebanyak 6 kali pergantian pengurus. Yang terakhir nih Dewi yang istimewa 4 tahun karena pandemi ya Wi ya. Jadi Dewi istimewa tuh, nggak 3 tahun masa jabatannya tapi 4 tahun ya. Nah, ganti berganti saya merasakan bahwa komunitas ini kita coba masing-masing ingat-ingat nostalgia nih. Kita ngapain aja sih dengan komunitas ini? Kita belajar masak rame-rame, betul nggak? Kita baksos rame-rame. Itu kunjungan gereja rame-rame. Pokoknya kita bahagia deh. Nah, bahagia deh kata Lisa. Nah, terus kalau wadah ini kita udah cinta belum sih sama wadah ini? Cinta nggak sih sama? Cinta. Cinta toh ya. Kalau sampai ini nggak eksis lagi gimana teman-teman? Sedih. Terasa kehilangan atau sedih. Betul kan ya, kita akan merasa bahwa wadah ini sungguh membahagiakan kita bisa melakukan kegiatan bersama-sama. Ada tuh Bu Tina yang selalu mau ngajarin ilmunya masak, ya kan? Terus ada lagi siapa? Oh ya, kita sangat gembira juga karena kita punya grup angklung. Grup angklung ini sesuatu yang membanggakan untuk ranting Lukas ya. Kita sampai dikenal, sampai di DPP karena kita punya angklung. Sangat menyenangkan sekali. Nah, ibu-ibu, dan saya merasa di masa pandemi ini, kita sudah mengalami masa pandemi ini kira-kira 3 tahun ya. Awal mulanya kita kan terkungkung terus ya. Saya merasa ibu-ibu yang saat ini berada di Zoom ini adalah semua survivor dari COVID. Betul nggak? Betul. Ada banyak di antara teman-teman kita yang sudah dipanggil Tuhan dalam masa COVID ini. Kita di sini masih diberi kesempatan loh. Dalam sisa hidup kita yang tinggal, nggak tahu tadi Tres bilang berapa lama ya Tres? Ya, semua di sini 20 tahun lagi. Ya, itu kalau Tres bilang 20 tahun lagi, ada yang besok meninggal juga nggak tahu. Ya, ada yang saya sendiri udah 65 nanti bulan Mei ini. Semua yang ada di sini itu masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Jadi teman-teman, jangan kita sia-siakan hidup yang kita tidak tahu tinggal seberapa. Kita di masa pandemi ini pastinya teman-teman semua merasakan ya,
apa arti kematian dan kehidupan itu sepertinya kayak tipis ya batasnya. Nanti Udah mungkin, tipis. oh ya Ani kemarin cerita sama kita soal pengalamannya tuh. Pengalaman dekat dengan kematian ya Ani ya. Iya. Itu Udah kritis. tipis itu. Antara hidup dan mati itu tipis. Kita punya kesempatan teman-teman, kita diberi loh ini karena kita bisa melewati masa pandemi ini. Saya kemarin juga sekeluarga kena COVID, juga survive juga, dan terima kasih sekarang Tuhan sudah memberi kesehatan, memberi kesempatan, memberikan kesempatan untuk mantu anak yang terakhir. Aduh, terima kasih. Semuanya itu kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, tadi kalau judulnya, Dewi memberi judul ini bagus sekali ya, membuka hati dan peka akan kehendak Tuhan. Kadang-kadang kita tuh nggak tahu rencana Tuhan itu apa ya untuk kita. Seperti saya tadi ceritakan dalam waktu saya mau menjadi itu ketua wanita ranting Lukas, ya itu terus terang saya nurut aja sama rencana Tuhan. Tahu nanti jadi ranting Lukas yang kayak gimana, tahan kesalahan, kita nggak tahu WK itu apa, pokoknya kita jalan bersama Tuhan dan saya percaya itu Roh Kudus memampukan kita loh untuk melakukan tugas kita ini, untuk menjadi pimpinan di Lukas, untuk bersama-sama teman-teman pengurus semua mengorganisasi di Lukas ya. Itu kita betul nggak nih kita merasa dibimbing oleh Roh Kudus. Betul. Dan apa yang Kejeglong ya. Kejeglong ya jalan terus ya. Iya, apa yang pokoknya ada yang kurang kita perbaiki. Nggak takut salah teman-teman, pokoknya kalau salah itu manusiawi karena kita memang ini namanya belajar ya, belajar menjadi pengurus, belajar menjadi pimpinan, belajar semuanya apa yang belum pernah kita lakukan ya belajarlah. Seperti kita kalau belajar waktu dulu kita SD SMP itu kan dulunya nggak tahu menjadi tahu, dulunya nggak bisa menjadi bisa. Seperti kita sekarang ini Zoom, kan dulunya kita, waduh gimana nih kita terkendala Zoom, kita nggak bisa. Akhirnya kita bisa bertemu di Zoom ini. Asal kita mau belajar. Ya nggak nih ya? Ya betul. Jadi teman-teman, saya merasa bahwa dalam melayani itu kita nanti dimampukan. Teman-teman jangan takut ya untuk kita dimampukan oleh Roh Kudus. Nanti kita menjadi bisa. Ya, dan kita secara pribadi juga kematangan pribadi kita itu juga dibentuk oleh Tuhan. Ya. Ya kita masih banyak salahnya sih sampai seumur hidup sampai kita meninggal itu kita akan terus berproses dalam iman. Kita kan berproses, kita kan pengennya iman kita besar, tapi kalau kita tidak mencari, kita kan nggak bisa ya iman kita tambah besar kalau kita tidak mencari Tuhan, ya kan? Nah, itu kita ini sebentar lagi akan pergantian pengurus, karena Dewi tadi itu udah 4 tahun, udah diperpanjang setahun. Jadi nanti di bulan depan, itu mau nggak mau di organisasi kita Wanita Katolik memang harus terjadi pergantian. Teman-teman, saya minta di sini membuka hati pada dan peka pada kehendak Tuhan. Misalnya kita nanti terpilih, yaitu memang mungkin Tuhan menginginkan kita untuk seperti itu. Jangan takut teman-teman dengan rencana Tuhan. Ya, apa yang saya sharingkan ini, kalau saya mau sharing banyak tuh masih banyak saya merasakan berkat-berkatnya yang luar biasa dalam hidup saya ya. Tapi ini karena waktu juga tidak bisa menceritakan banyak. Tapi terus terang dengan melayani itu mendapatkan berkat Tuhan yang luar biasa, iman bertambah, teman-teman bertambah, persaudaraan bertambah, semua itu bertambah. Kalau ada kekurangan, ada kekecewaan sih pasti ya, pasti kita sebagai manusia pernah konflik dengan teman, pernah merasa kecewa dengan teman itu ya. Tapi itu memang bagian dari hidup kita. Itu saya hanya ingin begitu aja.
teman-teman, karena setiap organisasi, setiap wadah komunitas itu nggak bisa kalau nggak ada yang ngurus. Nggak bisa jalan tapi nggak ada yang ngurus. Harus ada yang ngurus. Ya, kami semua yang sudah mantan-mantan di WK Lukas ini tidak akan meninggalkan wanita Katolik Ranting Lukas ya. Ani, semua yang di sini yang mantan-mantan, siapa lagi, Uti, Vero nggak ada di sini, Linda, semua deh, semua yang ada di sini itu akan tetap kita bersama Anda yang nanti akan bergantian untuk mengurus wanita Katolik Ranting Lukas. Demikian teman-teman, jangan takut, ayo buka hati dan peka akan panggilan Tuhan. Mungkin kalau mau diceritakan satu-satu di sini, saya yakin semua punya cerita akan bersama Tuhan di dalam organisasi ini. Terima kasih, itu sharing saya. Semoga menyemangati kita semua untuk dalam sisa waktu yang Tuhan berikan kepada kita, kita melayani Tuhan. Amin, Tuhan memberkati. Iya. Itu Uti. Sambil Akan ke Uti. Baik, terima kasih Ibu Yuli. Ada lagi dari cabang mau mengisi? Oh, Anik dulu. Sambil nunggu habis ini Dewi mau buka video ya. Saya mau cerita dikit aja ya. Jadi seperti yang tadi Cik Yuli bilang, dari awal mulanya gimana gitu, kita bersama-sama. Pokoknya yang kita lakukan adalah mau aja gitu. Terus atas tuntunan dari Tuhan. Semua itu tuntunan dari Tuhan. Tuhan bilang begini, Tuhan bilang begitu, kita tanpa kita sadari, karena suara Tuhan itu ada di dalam satu komunitas kita ini, satu organisasi kita ini. Tiba-tiba kalau misalnya ada ide apa-apa, itu bisa bersama-sama. Nah, itu saya merasa itu adalah tuntunan dari Tuhan, suara dari Tuhan. Jadi yang penting mau aja gitu. Nah, yang penting kita juga merelakan diri. Saya cerita pada waktu saya diminta untuk menjadi calon juga, waktu itu calon calon ketua cabang ya, untuk yang tahun kemarin itu, 4 tahun yang lalu. Membantu di komisi panggilan, dan juga waktu itu masih sendirian untuk menjadi sekretaris lansia KAJ. Kenapa sendirian? Tadinya enggak sendirian, tapi setelah saya bilang, Cik Yuli cuma bilang begini, pokoknya nih, ini yang saya pegang benar ini, kata-kata Cik Yuli itu adalah kata-kata Tuhan. Yang penting nih, pokoknya udahlah, ini kamu terima saja ya. Nanti kalau Tuhan yang menentukan, kalau Tuhan bilang enggak, pasti kamu enggak akan kepilih. Kalau Tuhan bilang iya, ya kamu baru kepilih, dan itu nanti kamu bisa sesuai dengan rencana Tuhan, kamu pasti bisa bilang. Jadi ya udahlah, di depan pintu saya tanda tangan itu suratnya. Ya, saya kasih. Ini benar-benar peristiwa yang sangat luar biasa buat saya. Setelah itu pemilihan benar, saya tidak terpilih. Saya kan bersyukur sekali karena kan banyak yang saya kerjain. Erlina Ceria begitu seringnya saya pergi keluar kota bawa tur. Kemudian di komisi panggilan, begitu banyaknya kerjaan di komisi panggilan, karena komisi panggilan bergabung menjadi karya kepausan. Saya menjabat sebagai yang sejawa 7 keuskupan ya, sejawa dan di Keuskupan Agung Jakarta. Itu di komisi panggilan dan di karya kepausan. Lalu di lansia KAJ, tiba-tiba sekretaris yang lain dan wakil ketua yang lain
yang satu stroke, dua orang stroke karena memang namanya lansia-lansia. Lalu dua-duanya nggak bisa lagi melanjutkan. Saya sendirian yang ngurusin, jadi sama ketuanya sama saya saja yang ngurusin lansia KAC. Itulah jalan Tuhan. Makanya Tuhan pilih, oh kamu nggak usah di WK cabang. WK cabang ada orang lain yang bisa, tapi kamu akan saya pakai di sini. Itulah Tuhan yang menuntun saya, asal saya mau, gitu aja. Dan ini sekarang mungkin videonya sebentar, ada video si siapa namanya? Boleh. Dewi, tolong Wi. Oke ya. Oke, di-share ya. Oke. Makasih ya teman-teman udah dengerin ya.
Terima kasih, Wi. Ya, pokoknya Sama-sama. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Silahkan kembalikan ke Uti. Uti masih mute. Oke, makasih Bu Ani untuk filmnya. Bagus. Mungkin yang lain juga merasa begitu ya, bagus ya. Kemudian untuk selanjutnya ini apa Bu Ani? Mau dari cabang atau mau lanjut ke Dari Chandra. dari Ibu Chandra? Silakan Ibu Chandra. Terima kasih Ibu Uti. Selamat pagi teman-teman semua. Tetap semangat, tetap sehat. Ya. Ya. Harapan saya sih di masa pandemi ini kita tetap harus merasa bersyukur bahwa sampai hari ini Tuhan masih menganugerahkan kita nafas kehidupan, dan itu patut kita syukuri setiap saat, setiap waktu. Nah, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Yuli, oleh Ani, bahwa Tuhan itu the best untuk segala perkara hidup kita. Makanya mari sisa hidup kita yang entah kapan sampai berakhir, kita percaya aja pada Tuhan bahwa akan terbaik untuk kita semua. Makanya untuk kali ini dari Bidor Cabang, jadi sebetulnya saya itu belum dilantik menjadi pengurus, tetapi bahwa dulu saya membidangi Bidor, maka Ibu Nelly mempercayakan kami yang teman-teman tim Bidor yang lama tetap melaksanakan tugasnya sampai benar-benar terbentuk kepengurusannya. Itulah salah satu tugas kita sebagai anggota wanita Katolik, bahwa setelah kita berakhir masa tugasnya, sebelum dilantik benar-benar kita tetap menjalankan tugas sesuai dengan tugas kita. Itu salah satu, ya. Nah, kita mulai saja bahwa rapat anggota ranting itu adalah sesuatu hal yang pasti harus dilakukan oleh ranting-ranting yang sudah habis masa baktinya. Nah, sesuai dengan ADART yang terbaru yaitu 2018 maupun yang sebelumnya, bahwa rapat anggota ranting dilaksanakan satu masa bakti selama 3 tahun dan itu wajib. Tetapi khusus di saat ini ada beberapa ranting yang memang harus diperpanjang masa baktinya. Berikutnya nih. Nah, jadi untuk rapat anggota ranting itu ada dasar hukumnya, yaitu Anggaran Dasar Bab 5 Pasal 16 ayat 1 dan 2 yang berbunyi bahwa rapat anggota ranting atau rapat paripurna masa bakti tingkat ranting merupakan forum musyawarah tertinggi di tingkat ranting bagi segenap anggota dalam satu wilayah kerja ranting dan harus dilaksanakan setiap 3 tahun sekali, kecuali masa pandemi ini yang memang spesial, kita harus diperpanjang. Next. Nah, tugas dan kewajiban rapat anggota ranting apa? Next nih, menerima dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban. Nah, ini nanti di dalam rapat anggota ranting itu di sidang 1 akan dilaksanakan laporan pertanggungjawaban. Nah, itu tugasnya adalah setiap anggota meneliti apakah yang dilaporkan oleh pengurus itu sudah sesuai dengan rencana kerja atau tidak. Nanti pada saat LPJ itu nanti disampaikan di situ. Nah, terus kemudian menetapkan rencana kerja tingkat ranting untuk satu masa bakti. Nah, ini rencana kerja sekarang ini sebelum ranting Lukas mengadakan rapat anggota ranting harus mempunyai tim pokja namanya, tim kelompok kerja untuk
mempersiapkan rencana kerja 3 tahun mendatang untuk kepengurusan yang akan datang. Jadi untuk para calon ketua ranting jangan khawatir bahwa nanti aku harus ngerjain apa, harus bagaimana, semua sudah disiapkan pada saat rapat anggota ranting. Yang ketiga, yang terutama adalah memilih dan menetapkan pimpinan ranting. Jadi untuk pimpinan ranting yang sudah 2 kali menjabat pimpinan itu ketua ataupun wakil ketua sama dengan sama aja pimpinan ranting itu hanya boleh menjabat 2 kali, 2 masa tugas. Jadi nanti kalau misalnya Dewi sudah 2 kali berarti harus ada regenerasi ketua baru. Maka nanti teman-teman siap-siap saja untuk dicalonkan menjadi ketua. Jangan takut tidak mampu karena seperti kata Yuli tadi, nanti akan dimampukan oleh Tuhan sendiri. Next. Nah, maksud dan tujuan untuk rapat anggota ranting adalah menerima dan mengesahkan LPJ, tadi sudah disampaikan, kemudian menetapkan dan mengesahkan rencana kerja, 3, memilih dan menetapkan pimpinan baru. Terus tujuannya adalah untuk melaksanakan tugas dan kewajiban ranting sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Wanita Katolik RI tahun 2008 dalam rangka mengakhiri masa bakti. Yang kedua adalah melaksanakan kaderisasi berkesinambungan. Kenapa kaderisasi berkesinambungan? Agar organisasi ini tidak mati di tempat dan apa yang sudah dirintis 19 tahun yang lalu oleh Yuli dan kawan-kawan itu masih tetap bisa eksis buat apa? Supaya bersama-sama semakin kita bertambah usia, semakin ini tetap ada wadah kegiatan bersama-sama gitu. Terus yang harus diingat bahwa dalam rapat anggota ranting nanti ada dasar landasan penyelenggaraan, tadi sudah disampaikan di atas, kemudian persiapan, terus yang ketiga adalah pelaksanaan, yang keempat adalah pelantikan, terus kemudian nanti ada serah terima jabatan dan penutup. Lanjut. Nah, untuk persiapannya ini nanti harus memberitahukan kepada DPC dengan surat pemberitahuan, kemudian mendata peserta, membuat LPJ, jadi LPJ bisa dipersiapkan dari sekarang, terus membentuk panitia. Ketua panitia harus ketua ranting, ketua panlaknya pengurus, maksudnya ketua panitia itu maksudnya penanggung jawab, harusnya penanggung jawab harus ketua ranting, ketua panlak jadi panitia pelaksananya boleh pengurus ranting, siapa saja bisa ditunjuk nanti. Terus kemudian ada pokja pencalonan dan tim pemilihan guna mempersiapkan calon-calon pimpinan. Terus kemudian ada kelompok Renja dan PPKO. Kelompok Renja membuat rencana kerja 3 tahun ke depan, kalau PPKO hanya membacakan hasil sidang PPKO pada saat konvertap. Itu tentang iuran anggota, terus kemudian kaderisasi, juga tentang satu lagi adalah mau pemekaran ranting atau tidak. Itu. Lanjut. Nah, untuk pakaian, untuk pengurus ranting harus seragam lengkap. Artinya, lencana plus sepatu hitam tertutup dan jas. Jadi seragam lengkap itu yang seragam biru itu plus jas. Kemudian untuk anggota ranting cukup seragam lengkap tanpa jas gitu. Tetapi kalau misalnya pengurus ranting nggak ada seragam, maksudnya anggota ranting tidak ada seragam lengkap pun, yang penting berpakaian rapi. Jangan gara-gara tidak mempunyai seragam kemudian aku nggak mau ikut rapat anggota. Nah itu kurang tepat gitu ya. Terus kemudian nanti kalau dalam offline itu diperhatikan antara bendera merah putih dan vandel. Terus kemudian daftar hadir dibuat terpisah untuk apa? Mempermudah saat nanti pemilihan bahwa seluruh anggota itu sudah tahu pasti berapa jumlahnya. Kemudian daftar hadir itu untuk pengurus cabang, untuk ranting lain, untuk ketua lingkungan atau korwil yang mungkin pemerhati yang diundang. Apa yang penting itu bukan anggota ranting Alfa. Lukas. Tan, maaf Ya. Tan, boleh tanya langsung ya? Ya, silakan. Bendera merah putih dan vandel itu kalau kita nanti online gimana, Chan? Sebetulnya bisa dibuat backdrop-nya itu.
Jadi nanti letak bendera itu harus di sebelah tangan kanan kita. Terus kemudian vandal WK itu ada di kiri kita. Makanya nanti kalau bisa didesain bagaimana supaya backdrop itu ada vandal dan bendera merah putih supaya apa? Itu tuh secara anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu adalah sah, karena kalau offline kan itu pasti, tetapi online itu memang kita harus selalu membuat supaya menjadi lebih baik. Jadi saya sarankan nanti yang mendesain ada backdropnya yang ada bendera merah putih dan ada vandal itu. Ya, lanjut. Terjawab Yuli? Ya. Ya, oke. Nah, Pokja pencalonan nanti itu membuat kriteria calon pimpinan ranting. Nanti kepada ranting Lukas akan diberikan panduan rapat anggota ranting yang sekarang sedang digodok supaya nanti bisa dipakai menjadi panduan. Jadi rancangan kriteria calon sudah dibuatkan dan nanti bisa disesuaikan dengan kondisi ranting tersebut, misalnya masalah usia, ya. Terus kemudian mempersiapkan rancangan tata tertib dan tata cara pemilihan. Itu sudah ada di format di dalam panduannya. Jadi nanti nggak usah terlalu banyak sebenarnya nggak terlalu banyak merepotkan karena sudah ada panduannya. Lanjut. Untuk daftar pertanyaan di link surat suara dan daftar hadir, mungkin nanti ranting Lukas saya yakin sudah nggak masalah karena Anik nanti bisa mengajari teman-teman di ranting yang menjadi panitia, atau Anik juga bisa incas di dalamnya membantu. Jadi nanti hanya mengisi nama dan kemudian untuk surat suara itu nama dan nomor telepon supaya mempermudah untuk koordinasi. Terus kemudian daftar hadir itu monggo mau dibuat terpisah atau hanya ada satu daftar Google Form itu untuk suara pemilih aja, nanti monggo dibicarakan ranting semaksimal mungkin. Itu mungkin lanjut saja nih. Terus tata cara dan urutan untuk rapat anggota ranting. Jadi nanti dalam rapat anggota ranting itu ada 3 sidang. Sidang pertama itu adalah nanti pertanggungjawaban LPJ, terus kemudian nanti akan ada sebentar, nggak terlalu kelihatan. Ada pembacaan LPJ, terus kemudian nanti ada pembacaan Andra, itu signal kamu kurang bagus atau gimana? Hasilnya tulisannya tuh kurang kelihatan, jadi kayak pecah-pecah gitu, kotak-kotak. Blur. Blur. Sinyalnya kurang bagus sih. Iya. Nggak apa-apa, nanti kan itu di-share di ranting-ranting. Nanti ada. Dibacain aja. Iya. Soalnya hujan, jadi signalnya kurang bagus. Iya. Hujannya besar. Iya. Nah, sekarang udah agak bagus pecah lagi. Sebentar. Pecah tuh nggak kelihatan ya. Pecah lagi. Karena signal kali. Iya. Nanti kalau misalnya masih memerlukan akan saya share. Halo, masih dengar? Dengar Bu Chandra. Iya. Jadi sidang 1 itu nanti pengesahan quorum kehadiran. Makanya kenapa daftar hadir untuk anggota dipisahkan itu mempermudah untuk menentukan quorum kehadiran. Quorum kehadiran itu semua anggota ranting yang hadir, baik itu yang calonnya, baik ketua pemilih, pokoknya semua anggota ranting yang hadir itu adalah untuk pengesahan quorum, tanpa membedakan apakah punya hak pilih atau enggak, ya. Quorum pertama yang di sidang pertama adalah kehadiran anggota ranting. Itu nanti kalau misalnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir itu mencapai quorum, kalau tidak 4/5 dari anggota yang hadir di dalam Zoom, karena online adalah Zoom, itu nanti bisa sah secara quorum. Terus kemudian pembacaan dan pengesahan LPJ.
terus kemudian pembacaan laporan keuangan, terus kemudian setelah LPJ dan laporan keuangan diterima, nanti masuk demisioner. Terus kemudian masuk sidang kedua, itu nanti pembacaan rancangan rencana kerja dan penetapan rencana kerja, dan sosialisasi PPKO hasil Konvertap 2022. Untuk pembacaan rencana kerja di sidang 2 nanti adalah petugas Pokja PPK Pokja Renja didampingi oleh ketua ranting yang lama. Walaupun sudah demisioner, tetapi ketua ranting masih tetap bertugas ya untuk mendampingi di sidang 2. Terus sidang 3 adalah pembacaan dan penetapan tata cara pemilihan. Semua sudah disiapkan untuk tata cara pemilihan. Terus ada perkenalan calon dan pembacaan riwayat hidup, nanti juga ada panduan. Terus kemudian ada proses pemilihan. Nanti penghitungan suaranya kalau dengan Google Form itu sangat-sangat mudah. Terus nanti setelah terpilih, yaitu dengan dibacakan berita acara tim pemilih, nanti akan ada pelantikan. Nah, pelantikan itu nanti pembacaan skep oleh ketua DPC, terus kemudian pembacaan naskah pelantikan juga oleh DPC, terus janji pengurus juga oleh DPC. Nanti karena Zoom itu hanya satu suara, nanti yang mengikuti janji pengurus itu ditugaskan hanya 1 orang ya, supaya tidak kejar-kejaran. Setelah pelantikan nanti akan ada serah terima jabatan. Nah, serah terima jabatan itu nanti ada penandatanganan dan pembacaan naskah serah terima jabatan dan naskah serah terima kekayaan. Formatnya sudah disiapkan. Nanti disiapkan oleh ranting, contoh formatnya sudah disiapkan di panduan. Terus ada penyerahan secara simbolik kepemimpinan. Jadi nanti ada vandel, stempel, dan palu. Terus kemudian nanti akan diserahkan kepada pimpinan terpilih. Setelah itu, nanti ada serah terima kekayaan organisasi. Nah, pada saat serah terima kekayaan organisasi ini, biasanya bendahara itu menyerahkan kepada pimpinan yang baru. Nanti formatnya juga sudah disiapkan di panduan. Mungkin lanjut saja di slide yang 22 nih, slide 22. Nah, di sidang 1 itu nanti pimpinan sidang, ketua ranting maju ke meja sidang didampingi pengurus inti. Kemudian pimpinan sidang melakukan pengesahan quorum seperti tadi. Terus kemudian pembacaan LPC secara bergantian, ketua, wakil ketua 1 dan wakil ketua 2. Setelah itu pembacaan laporan. Nah, pada saat pembacaan LPC nanti setelah ditanyakan dan tidak ada komplain atau ada komplain dicatat dan akan disetujui pukul berapa, bukan disahkan, disetujui dulu. Terus kemudian ada pembacaan laporan keuangan dan daftar inventaris biasanya oleh bendahara. Terus itu nanti juga akan disetujui oleh ketua dan bendahara dan juga forum. Terus kemudian setelah LPC dan laporan keuangan itu disetujui, nanti akan disahkan dan setelah disahkan kemudian akan dinyatakan demisioner kepengurusan yang lama. Nah, selama demisioner ini sekali lagi saya sampaikan bahwa semua pengurus lama masih bertugas sampai dengan dibentuknya kepengurusan yang baru. Jadi jangan setelah demisioner terus semuanya live mengundurkan diri, nggak dapat, tidak seperti itu. Jadi supaya nanti juga akan ada biasanya ada serah terima kepengurusan. Nah, pada saat itu baru mungkin izin live gitu. Nah, setelah itu setelah demisioner nanti akan ada penyerahan vandel, terus kemudian stempel dan cap dan palu itu oleh ketua ranting kepada pimpinan DPC. Jadi untuk sementara nanti kepemimpinan ranting Lukas sebelum terpilih ketua baru akan sementara ada di bawah pengurus cabang.
berikutnya. Nah, di sidang 2, nanti komisi renjai yang sudah dibentuk pada saat sebelum rapat anggota ranting, itu menuju sidang didamping ketua ranting. Maksudnya ketua ranting yang sudah demisioner ya. Terus kemudian pembacaan rancangan rencana kerja, pemandangan umum kepada peserta sidang kalau tidak ada pertanyaan atau usulan lain, nanti akan disahkan menjadi rencana kerja oleh ketua ranting. Setelah itu nanti pembacaan sosialisasi hasil sidang komisi PPKO. Ini nanti meliputi iuran ranting, terus kemudian pemekaran ranting, dan juga kaderisasi. Nanti formatnya sudah disiapkan oleh cabang, dan nanti ranting bisa baca-baca apakah ada sesuatu yang perlu disampaikan di situ, misalnya apakah iuran ranting itu per bulan sudah mau disepakati saat itu, atau nanti terserah oleh ketua yang baru, monggo nanti dibicarakan. Terus setelah ini pembacaan sidang komisi PPKO, sidang ditutup, acara kembali kepada MC. Lanjut, terus sidang 3 ini adalah yang menentukan adalah ketua tim pemilih nanti maju ke meja sidang dan memperkenalkan anggotanya. Nah, pimpinan sidang membacakan jumlah hak suara, ini nanti benar-benar jumlah hak suara adalah anggota ranting yang hadir pada sidang pertama dikurangi calon, karena semua calon ketua itu tidak boleh memilih dan tidak boleh dipilih. Tidak boleh memilih, boleh dipilih. Terus kemudian ketua tim pemilihan juga tidak mempunyai hak pilih. Jadi jumlah anggota yang hadir pada sidang pertama dikurangi ketua tim pemilih, dikurangi calon ketua, dan ditambah bila ada anggota hadir setelah sidang 1. Jadi nanti bagian registrasi harus benar-benar melihat jumlah kehadiran anggota, gitu ya. Terus kemudian membacakan tata tertib pemilihan, terus kemudian perkenalan calon dan riwayat hidup, semua format sudah ada di dalam panduan rapat anggota ranting. Setelah itu proses pemilihan menjelaskan tata cara pemilihan, karena online nanti akan di-share link pemilihan dan juga tata caranya nanti akan disampaikan oleh panitia. Misalnya contoh surat suaranya seperti apa. Terus kemudian nanti akan ada latihan bagaimana cara mengisi Google Form dan sebagainya. Terus kemudian nanti akan masuk pada penghitungan surat suara sesuai jumlah pemilih. Nah, penghitungan surat suara ini nanti mungkin akan lebih praktis karena menggunakan Google Form sudah bisa langsung diinput di situ. Setelah itu pembacaan berita acara pemilihan dan penetapan pimpinan terpilih masuk di acara pelantikan. Nah, itu saja yang perlu saya sampaikan. Kalau rancangan tata tertib dan segala macam nanti akan ada di dalam panduan, juga janji pengurus nanti juga akan di-share supaya bisa melengkapi rapat anggota ranting. Itu saja mungkin yang perlu saya sampaikan. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan. Monggo. Atau sudah cukup jelas? Kalau nggak ada, kembalikan ke Uti. Jelas, nanti tinggal di-share aja. Oke, baik. Terima kasih Mbak Uti. Terima kasih Ibu-Ibu. Baik, terima kasih Bu Chandra untuk penjelasannya mengenai tata cara pemilihan ketua yang baru. Kemudian kita akan menginjak ke acara yang selanjutnya, yaitu dari kata sambutan atau sepatah dua patah kata dari 3 ketua kita yang akan dimulai dari Ibu Dewi. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Mbak Uti. Selamat siang Ibu-Ibu yang terkasih, Ibu-Ibu dari cabang, ada Bu Chandra, ada Bu Clara, ada Bu Terry, ada Nelly, dan jajarannya, serta seluruh pengurus. Ini pertemuan terakhir di kepengurusan ini ya, Dewi ya. Kan nanti bulan depan udah air udah ini. Pada kesempatan ini Dewi mau mengucapkan banyak terima kasih kepada cabang dan seluruh pengurus serta anggota dari Ranting Lukas
Saya dulu memang juga pertama juga nolak ya, karena ya pikir siapa yang mau bantu ya. Ternyata Tuhan kirim malaikat-malaikat penolong untuk saya. 4 tahun memang 1 tahun sampai tahun 2020 aja kita aktif secara offline, selebihnya kita secara online. Walaupun demikian kita tetap adakan pertemuan. Pada kesempatan ini juga saya minta maaf sebesar-besarnya. Tidak ada gading yang tidak retak. Demikian pun dengan saya sebagai pengurus, sebagai ketua. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah sikap yang tidak berkenan di hati ibu-ibu semua. Terima kasih banyak untuk dukungannya pada saya. Saya kadang berpikir luar biasa Tuhan. Di antara kesibukan Tuhan tetap bantu saya. Tuhan kasih saya berkat yang luar biasa. Pekerjaan dan kegiatan saya di luar itu semua kehandle dengan baik. Puji Tuhan semuanya. Terima kasih Ibu semua, Tuhan memberkati. Amin. Yang selanjutnya terima kasih Ibu Dewi untuk sepatah dua patah katanya. Kita lanjutkan dengan ketua yang selanjutnya yaitu Ibu Lisa. Silakan Ibu Lisa. Selamat siang ibu-ibu semua. Juga saya berterima kasih untuk ibu-ibu cabang yang telah hadir, Ibu Nelly, Ibu Chandra yang telah membawakan acara ini, juga ada Ibu Terry dan Ibu Clara. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk semua pengurus di Ranting Lukas yang begitu support untuk saya. Juga saya mengucapkan semua juga untuk anggota Ranting yang telah hadir untuk ikut acara ini. Acaranya sangat bagus sekali. Juga saya minta maaf, pasti banyak kesalahan yang tidak berkenan di hati ibu-ibu. Saya minta maaf jika tidak ada yang sesuai. Ya, juga saya mengucapkan untuk nanti ketua yang baru yang terpilih. Semoga lebih baik lagi. Ya, saya rasa cukup itu aja. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih Ibu Lisa. Untuk selanjutnya. Semua cabang, pengurus-pengurus Ranting Lukas, saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga nanti di ketua yang baru lagi, kami bisa bersama-sama untuk memajukan ranting kami, Ranting Lukas. Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih. Amin. Deh. Cah. Hilang ininya. Terima kasih Ibu Ketua. Nas. Sekarang kita menuju acara yang selanjutnya yang paling ditunggu-tunggu nih Ibu-ibu. Pengumuman hasil arisan yang akan disampaikan oleh Ibu Frida. Silakan Ibu Frida. Ya, selamat siang Ibu-ibu. Yang mendapat arisan bulan Maret 1 Ibu Vicky, Blok F1 nomor 10. Ibu Emi Tirta, D1A nomor 9, Ibu Sally, G8 nomor 30, dan Ibu Narsi, I6 nomor 12. Nanti juga saya akan masukkan di WA Ranting Lukas di pengumumannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Frida. Selamat untuk ibu-ibu yang mendapat arisan. Untuk selanjutnya kita akan menutup acara ini doa penutup yang akan dipimpin oleh Ibu Kartika. Ibu Kartika, silakan. Ibu
Ibu-ibu yang terkasih, marilah kita menutup acara pertemuan kita dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih ya Bapak, pada hari ini kami boleh bertemu dengan teman-teman wanita Katolik Ranting Lukas. Walaupun secara daring, dapat mengikuti acara dari awal hingga akhir dengan baik. Berkatilah ibu-ibu yang telah berpartisipasi dan menyiapkan acara pada hari ini. Berkatilah pula Ibu Teresia Yuniarti yang telah bersedia memberi renungan pada kami. Semoga renungan hari ini iman kami makin bertambah dan bertumbuh. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit. Semoga cepat diberi kesembuhan dan kekuatan. Untuk teman kami, Ibu Rini yang telah berpulang ke rumah Bapak, semoga arwah beliau diterima di rumah Bapa di surga dan diampuni segala dosa-dosanya. Kami berdoa juga untuk perdamaian dunia dan juga semoga pandemi COVID ini cepat berakhir. Karena tidak ada hal yang mustahil bagimu ya Bapak. Semoga doa-doa ini kami mohonkan ke dalam hadirat-Mu Bapa. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Ana, doakan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih. Mbak Uti, kita beri kesempatan kepada Ibu Nelly selaku Ketua Cabang untuk menyampaikan sepatah dua kata. Bu Nelly. Omonjo. Terima kasih. Terima kasih Dewi. Ya. Saya mau tanya dulu ya, kok tiga-tiganya sudah pamit apa ngoni semua dua kali? Siapa? Gimana? Tiga ketua so pamit itu. Bu Lisa belum. Tiga Bu Lisa belum. belum. Lisa masih bisa ya. Masih bisa. Kalau Dewi sama Marta yang sudah. Untuk periode 2018 sampai 2022 aja dulu kami. Izin dulu, izin pamit. Oke. Berarti Lisa masih bisa ya. Berarti kita nanti kita akan dukung Lisa ya, biar nanti dapat ketua lagi, 2 biar di kader. Ya, ore, kita dukung. Betul. Jangan masuk. Dari cabang pasti dari cabang kita semua pasti akan dukung. Ya, pasti dukung. Ya, pasti. Selama masih dikasih napas tenang masuk. aja, nggak usah khawatir ya. Di Lukas juga ada Yuli, ada Ani, dan juga pasti kan Dewi sama Ibu Marta juga pasti akan dukung juga. Jadi kita tetap semangat ya. Jadi nanti untuk RAR jangan khawatir Dewi, Ibu Marta dan Lisa, kalau ada kesulitan-kesulitan kasih tahu kami aja. Kami dari cabang sebisa mungkin akan buat RAR online-nya semudah mungkin dan kami juga sebisa mungkin akan bantu. Jadi nggak usah khawatir, kita dari cabang akan dukung, kita semua bergandengan tangan bersama-sama supaya organisasi kita tetap eksis, tetap berjalan dengan baik. Ya, semangat ya teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Bu Nelly. Terima kasih Nelly. Monggo Mbak Uti. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih. Gimana Bu Dewi, kita akhiri lagu penutup dulu. Saya share ya. Bekerja di ladangnya
lelah. Jangan lelah. Jangan lelah. Nanti kita sama nih, Semangat, Dev, 7 Di. tahun, Dev. Terima kasih. Iya, Dewi sama Bu Marta 7 tahun kan, hitung termasuk karena 2 periode toh. Iya, Iya. 7 tahun. Saya juga Iya. nanti jadi 7 Iya, sama Nelly tahun. kan juga, Dewi iya. 3 tambah 4, 4. saya 4 tambah 3. Itu dikasih istimewa tuh sama Tuhan. Si bonus 1 tahun. Kasih bonus. Kasih bonus. Dikasih bonus. Iya. Semua sudah Tapi nggak siap kan? apa-apa. Kepanitiaan. Yang penting semangat. Kepanitiaan udah siap ya? Siap untuk Sudah ibadah. dibentuk. Siap. Harus siap. Lisa. Tenang aja, Lis. Banyak yang bantu nanti. Muda-muda. Iya. Di situ yang muda-muda masih ada Lisda ya. Ya. Banyak kok, Nel, yang muda-muda. Yang muda-muda Banyak. sedikit. Tinggal kita kuat doa aja. Banyak. Supaya Roh Kudus banyak. bekerja. Kalau banyak bagus. Iya. Tinggal pendekatannya aja deh. Iya, dan kuat doa. Iya, tinggal pendekatan. Iya. Iya. Iya, nanti kan pendekatannya bisa dibantu sama yang senior-senior tuh, Ani, Yuli. Nanti dari cabang juga. Ini loh. Ya, Ani sama Yuli kan dari cabang juga. Nanti ada Bu Clara, ada Bu Lena. Pakar-pakar yang ngedeketin calon-calon. Ini di Clara nih paling hebat nih. Di Clara nih udah umur berapa nih? Iya, biarin dia tetap di cabang Pendiri. buat dorong-dorong kita yang muda-muda. Pendiri ya. Luar biasa. Kali mau pensiun nggak boleh pensiun. Nggak boleh. Iya. Buat dorong-dorong kita, kalau kita ada melenceng dikit dia yang benerin. Udah pasrah aja deh. Begini, Pasrah aja sama gitu. Tuhan deh selagi bisa masih berbuat apa ya udah ya kita berbuat gitu ya. Iya. Yang muda-muda harus lebih semangat dong daripada yang tua, masa mau Yang tua, kalah. betul. Ya kan? Iya, mesti lihat si Clara tuh. Iya. Yang dari cabang harus nularin semangat ke ranting-ranting. Iya dong, ranting harus lebih semangat. Dadah ibu-ibu semua. Tuhan Yesus. Iya, terima kasih. Terima kasih semuanya. Oke, Terima kasih Bu renungannya. Tres. Renungannya bagus. Iya. Kasih Bu Tres. Tiani, makasih ya Tiani. Nanti tak ambil. Ambil ya. Yuk. Kalau udah nggak hujan ya, Tuh, Ci. di Lukas ada Santa Claus tuh. Ya, apa? Ada Dadah. Santa juga Claus, gelap. Bunel, ada Santa Claus di Lukas. Ada Santa Ada apa? Claus. Ada Santa Santa Claus di Claus. Lukas. Terus kita dapat kado dong. Tuh. Oke. Ya, Yuk, Terima kasih ya dadah. teman-teman. Yang penting thank you very happy much ya. Selamat siang semuanya. Makasih ya. Terima kasih semua. Semangat ya, semangat ranting Lukas. Sukses Jan, tak LR-nya. siapin. Ya, Ya, nanti saya kalau mau ke sana saya telepon ya, Bu. Oh, nggak apa-apa, udah tak titipin, Mbak. Kamu kapan aja ambil. Ya udah, nanti pas Terus lagi saya keluar ambil ya. apa nih? Maaf ya, Bu Ani. Maaf, Bu Ani. Tuh, Nel kan, ada Santa Claus kan. Oh iya. Makasih. Bye-bye. Terima kasih, Bu Dewi. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Thank you, makasih.